Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desain Rival. Kita balik lagi ya, seperti biasa kita masih berlanjut, yaitu mengupdate kondisi progres pelebaran jalan raya gabus dan normalisasi kali gabus. Jadi kita akan melihat kondisi terbaru di jalan raya gabus dan normalisasi kali gabus, apa saja pengerjaan atau pekerjaan yang sudah dilakukan dari pagi hingga sore hari. Video ini diambil pada hari Rabu tanggal 23 Juli tahun 2025, tepatnya di sore hari. Dan terlihat dari udara kita bisa melihat ya, untuk taman sudah mulai terlihat, yaitu ada jaraknya ya. Coran-coran sudah dibuat di sepanjang sisi dari jalan raya gabus ini. Dan untuk pengecoran sudah sekitar 950 meter dari area yang di persimpangan sampai area yang mendekati jembatan SMP Negeri 2 Tambun Utara. Nah, untuk pengecoran yang mengarah ke persimpangan masih belum dilakukan ya, dikarenakan nanti infonya di area persimpangan ini akan ada jembatan lagi, sehingga nanti area persimpangan akan bertambah lebar dan bisa mengurangi kemacetan, kepadatan yang ada di persimpangan. Dan ini kondisi di Kali Gabus, air yang dari jalan irigasi ya dan jalan sekitarnya mengalir dengan lancar. Dan jika tidak ada hujan, maka ketinggian permukaan air dari Kali Gabus ini kita bisa melihat ya, normal dan tidak tinggi untuk permukaan airnya. Nah, sekarang kita akan terbang di area sekitaran jalan raya gabus sampai area sekitaran jembatan SMP Negeri 2 Tambun Utara. Jadi usia beton yang di sebelah kiri kita ini atau yang di depan Suropati ini sudah 28 hari dari pengecoran sekitar tanggal 25 Juni dan sampai tanggal 23 Juli ya. Dan ini kondisi di pintu air, kita bisa melihat ya, untuk batang pohon pisang yang akarnya masih tersangkut di area pintu air ya. Tadi saya sudah mencoba untuk mendorongnya menggunakan bambu, namun sangat berat ya, dikarenakan bambunya kecil dan sudah rapuh. Nah, kita bisa melihat juga untuk para pengguna jalan raya gabus ya, seperti motor dan mobil sudah bisa melintas di area depan Suropati Residen, dikarenakan beton sudah kering maksimal, sudah 100%. Dan untuk beton-beton lainnya masih dalam proses, tinggal menunggu waktu ya sampai kering total, yaitu 28 hari untuk kering maksimalnya. Dan kita bisa melihat juga di layar kaca kita ini, bagian atas ya, area tengah sedang ada proses pembobokan jalan yang lama. Nanti elevasinya, permukaan beton lama dan beton baru tingginya akan sama dan rata. Oleh karena itu, untuk beton-beton yang lama yang sekiranya sudah retak
atau sudah amblas, sudah rusak, dilakukan pembobokan ulang dan akan dicor ulang. Nah, di sini juga untuk kendaraan bergantian dikarenakan hanya bisa melintas satu arah. Nah, nanti di area sini elevasinya akan sama ya, sampai depan Pasar Gabus dan jalan yang amblas di area segmen kedua atau sebelum jembatan Villa Gading Harapan 5 dari arah persimpangan. Nah, jika kita melihat walaupun beton belum kering maksimal, namun kondisinya kita bisa melihat ya, sudah dilalui oleh para pengguna jalan. Jadi usia beton ini bervariasi ya. Ada yang sudah 1 bulan atau 28 hari ya, sekitar 28 hari. 1 bulan kurang 2 hari, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, dan ada yang baru seminggu. Mudah-mudahan kondisi beton di Jalan Raya Gabus ini bisa bertahan dengan jangka waktu yang cukup lama ya, dan tidak amblas, retak, patah ataupun longsor. Dan kita selalu mengingatkan untuk pihak-pihak terkait seperti PJU ya, bisa secepatnya menambahkan lampu di Jalan Raya Gabus ini, sehingga di malam hari penerangan di Jalan Raya Gabus bisa lebih maksimal lagi. Dan untuk pihak-pihak seperti kabel internet ya ataupun yang lainnya, bisa dirapikan juga untuk pemasangan kabel-kabelnya sehingga tidak keluar-keluar ya, dan bisa menjadi lebih rapi lagi. Jadi proses ini dari pembongkaran hingga pengecoran ini memakan waktu sudah lebih dari 4 bulan. Dan ini kondisi atau hasilnya dari bulan Maret ya, sekitar tanggal 14 ataupun 15 Maret 2025. Lebih tepatnya di bulan puasa sampai dengan hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 23 Juli tahun 2025, sudah 4 bulan lebih. Dan kita bisa melihat hasil dari normalisasi yang dilakukan beberapa bulan ini. Kali menjadi lebar, jalan menjadi lebar, jarak pandang pun menjadi lebih luas. Tidak terhalang lagi oleh bangunan-bangunan liar, pohon, sampah ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan kondisi ini bisa terus membaik dan masyarakatnya bisa saling menjaga ya, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kebersihan di Jalan Raya Gabus dan Kali Gabus ini ya, yang sudah dinormalisasi. Dan mudah-mudahan juga tidak ada lagi yang mendirikan bangunan di bantaran Kali Gabus ini. Dikarenakan kita bisa melihat ya, Jalan Raya Gabus ini adalah akses utamanya menuju ke berbagai wilayah, seperti ke Tambelang, ke Cikarang, ke Tambun Selatan, dan sebaliknya ya, mengarah ke Babelan, mengarah ke Bekasi Kota ataupun yang lainnya. Dan di sini juga kita bisa melihat ya, dari akses tol bisa ke kiri ataupun kanan. Nah, di sini juga kita bisa melihat untuk pembatas jembatan, tembok jembatan ya, sudah dibobok dikarenakan nantinya akan digunakan sebagai jalan ya. Jadi pelebaran Jalan Raya Gabus ini bertambah menjadi 3 meter, yang tadinya sekitar 6 meter ya atau 7 meter, sekarang menjadi kurang lebih 9 sampai 10 meter. Sisa dari pelebaran jalan ini
akan dibuat taman dari ujung ke ujung ya. Untuk beton-beton yang di sisi seatbelt sebagai jarak ya, ataupun space. Jadi kita doakan terus semoga proses pelebaran jalan raya gabus, normalisasi kali gabus berjalan dengan lancar, tidak ada kendala dan tidak ada halangan. Semoga para pekerjanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam bekerja, dan dimudahkan segala rezekinya. Dan perlu diketahui juga untuk jumlah seatbelt yang dipasang di kali gabus ini sebanyak kurang lebih 1011 seatbelt. Dan untuk capping beamnya menggunakan besi berdiameter 19 mm, jadi cukup lumayan tebal ya untuk jangka waktu yang cukup lama. Dan material-material yang digunakan yaitu untuk capping beam ya, dengan mutu K350 dengan kualitas 350. Untuk rigid beton jalan raya gabus yaitu FC45, jadi menggunakan kualitas material-material yang terbaik, dikarenakan untuk jangka waktu yang cukup lama. Dan beberapa pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ya, apakah yang di sebelahnya akan dipasang seatbelt. Untuk saat ini yang di seberangnya tidak dipasang seatbelt. Kemungkinan nanti di lain waktu ya akan dipasang seatbelt lagi di anggaran berikutnya. Jadi untuk saat ini yang difokuskan hanya yang di jalan raya gabus, dikarenakan sebagai penahan juga ya agar tanahnya tidak amblas. Oke, segini dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.